Ada kalanya rasa suka hadir begitu kuat, hingga tanpa sadar memengaruhi fokus, keputusan, bahkan arah hidup kita. Perasaan ini tidak selalu tentang cinta, tetapi sering berakar pada kebutuhan psikologis yang belum kita sadari. Untuk memahaminya lebih dalam, mari kita mulai dari bagian pertama. Kenapa rasa suka pada seseorang bisa muncul begitu saja, bahkan sebelum kita benar-benar mengenalnya? Ketika seseorang memberi kita rasa nyaman, perhatian, atau membuat kita merasa dihargai, otak mulai membentuk ikatan emosional secara perlahan. Ini bukan semata tentang cinta, tetapi tentang kebutuhan psikologis dasar yang sedang terpenuhi. Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan reward system, yaitu cara otak merespons pengalaman yang terasa menyenangkan. Setiap perhatian kecil, sikap hangat, atau momen yang membuat kita merasa berarti akan disimpan otak sebagai sesuatu yang penting. Karena itu, rasa suka sering tumbuh tanpa kita sadari. Bukan karena orang tersebut sempurna, tetapi karena perasaan yang muncul memberi kita pengalaman emosional yang positif. Di tahap ini, rasa suka masih bersifat alami. Ia belum berbahaya, belum melelahkan, dan belum mengambil kendali. Namun jika tidak disadari sejak awal, perasaan ini bisa berkembang ke arah yang lebih dalam dan lebih rumit. Kenapa rasa suka yang awalnya terasa hangat dan menyenangkan, lama-kelamaan justru membuat kita lelah secara emosional? Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai emotional dependency, atau keterikatan emosional yang berlebihan. Ini terjadi ketika rasa aman, tenang, dan bahagia kita mulai bergantung pada satu orang. Awalnya terasa wajar, kita merasa diperhatikan, dihargai, dan merasa berarti. Namun perlahan, fokus kita mulai bergeser. Pikiran sering tertuju pada satu orang. Suasana hati mudah berubah tergantung sikapnya. Dan kita mulai merasa cemas ketika tidak mendapatkan respons yang diharapkan. Dalam teori attachment, kondisi ini juga berkaitan dengan attachment anxiety, yaitu kecemasan, kehilangan kedekatan emosional. Bukan karena kita lemah, tetapi karena otak terbiasa mencari rasa aman dari sumber yang sama. Masalahnya, ketika rasa suka berubah menjadi keterikatan, hubungan itu tidak lagi menenangkan. Ia mulai menguras energi, menurunkan fokus, dan membuat kita terus menebak-nebak perasaan orang lain. Jika dibiarkan, seseorang bisa kehilangan keseimbangan dirinya sendiri. Hidup tetap berjalan, tetapi emosinya seperti tertahan di satu titik. Yang perlu dipahami, rasa suka yang sehat seharusnya membuatmu bertumbuh, bukan membuatmu kehilangan kendali. Kamu boleh menyukai seseorang, tetapi dirimu tetap harus menjadi pusat dari hidupmu sendiri. Karena ketika perasaan mulai melelahkan, itu bukan tanda cintanya terlalu besar, melainkan tanda bahwa batas emosionalnya perlu dijaga. Pada tahap ini, sebagian orang sudah mulai kehilangan fokus, tujuan, bahkan jati diri setelah terlalu larut dalam perasaan suka. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai emotional enmeshment, yaitu saat batas antara diri sendiri dan orang lain menjadi kabur. Sebuah perasaan tidak lagi berjalan berdampingan dengan diri kita, tetapi justru mengambil alih cara kita berpikir dan bertindak. Tanpa disadari, banyak hal mulai berubah. Tujuan hidup perlahan menyesuaikan orang lain, jadwal harian ikut bergeser. Keputusan penting tidak lagi berangkat dari diri sendiri, tetapi dari rasa takut kehilangan. Ini bukan karena cintanya salah, melainkan karena diri sendiri tidak lagi diberi ruang untuk tetap utuh. Padahal, hubungan yang sehat seharusnya memperkuat arah hidup, bukan membuatnya kabur. Ketika seseorang merasa hidupnya terasa kosong tanpa kehadiran satu orang tertentu, itu tanda bahwa pusat kendali hidupnya mulai berpindah. Untuk mengatasinya, ada 3 hal penting yang perlu disadari. Pertama, kembalikan pusat hidup ke dirimu. Hubungan adalah bagian dari hidup, bukan pengganti tujuan hidupmu. Kedua, rawat identitas pribadi. Tetap miliki aktivitas, nilai, dan tujuan,
yang tidak bergantung pada siapapun. Ketiga, fahami bahwa rasa suka yang sehat memberi energi, bukan mengurasnya. Jika sebuah perasaan membuatmu kehilangan arah, maka perasaan itu perlu ditata ulang, bukan diikuti begitu saja. Menyukai seseorang seharusnya membuatmu tumbuh, bukan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Kenapa rasa suka kadang berubah menjadi rasa minder? Terutama saat kita menyukai seseorang yang level hidupnya terasa jauh di atas kita. Ketika perasaan sudah terlalu dalam, otak mulai membandingkan diri sendiri dengan orang yang kita sukai. Bukan lagi sekadar perasaan, tetapi penilaian. Kita mulai melihat apa yang dia miliki, lalu menatap diri sendiri dengan kacamata kekurangan. Dalam psikologi, kondisi ini berkaitan dengan inferiority complex, yaitu perasaan tidak cukup baik yang muncul karena perbandingan sosial. Bukan karena kita benar-benar tidak mampu, tetapi karena kita menilai diri dari posisi saat ini, bukan dari potensi yang sedang bertumbuh. Masalahnya, perbandingan seperti ini seringkali tidak adil. Kita membandingkan proses kita yang masih berjalan dengan hasil orang lain yang mungkin sudah melewati perjalanan panjang. Akhirnya, rasa suka yang seharusnya memberi semangat justru berubah menjadi beban mental. Jika kamu sedang berada di fase ini, ada beberapa hal penting yang perlu diluruskan. Pertama, bedakan nilai diri dengan kondisi hidup. Kondisi bisa berubah, tetapi nilai diri tidak ditentukan oleh ekonomi, status, atau pencapaian sementara. Kedua, ubah cara memandang rasa suka. Seseorang yang kamu kagumi tidak harus menjadi alasan untuk merasa kecil. Ia bisa menjadi cermin arah, bukan alat untuk merendahkan diri sendiri. Ketiga, fokus pada pertumbuhan, bukan perbandingan. Tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa aku perbaiki hari ini agar aku bisa lebih dekat dengan versi diriku yang lebih baik, bukan untuk mengejar siapapun, tetapi untuk membangun diriku sendiri. Dan yang paling penting, hubungan yang sehat tidak lahir dari rasa tidak pantas. Hubungan yang sehat tumbuh dari dua pribadi yang sama-sama bertumbuh, saling menghargai, dan saling menguatkan. Jadi, kalau saat ini kamu belum berada di posisi yang kamu inginkan, itu bukan tanda bahwa kamu kalah. Itu hanya tanda bahwa prosesmu masih berjalan. Jadikan rasa suka sebagai bahan bakar untuk berkembang, bukan alasan untuk meragukan diri sendiri. Karena kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk pantas. Kamu hanya perlu terus bertumbuh menjadi dirimu yang lebih baik.